Sudah ada koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama di Bengkulu. Dika, kasus ini menjadi sorotan pemerintah dan juga masyarakat luas. Seperti apa temuan Anda di sana? Ya, terkait dengan proses persidangan sendiri seperti yang kita tahu, 7 orang pelaku anak-anak ini sudah disidangkan dan tinggal menunggu vonisnya saja pada hari Selasa nanti dengan tuntutan jaksa selama 10 tahun penjara. Sementara itu 5 pelaku dewasa lain berkasnya sudah akan segera dilimpahkan ke kejaksaan untuk segera diadili. Sementara 2 pelaku lain yang merupakan pelaku dewasa ini masih dalam pengejaran kepolisian setelah buron selama lebih dari 1 bulan. Identitasnya sudah diketahui, jejak-jejak mereka melarikan diri ini juga sudah diendus oleh pihak kepolisian, tapi memang hingga saat ini belum bisa diringkus oleh pihak kepolisian. Dan Kapolres dari Rejang Lebong sendiri berjanji bahwa pihaknya atau kepolisian akan segera menangkap kedua pelaku. Dan sementara itu terkait dengan apakah ada peningkatan keamanan di lokasi atau di kawasan desa Kasih Kasubun ini, memang nyatanya memang ada peningkatan keamanan, yaitu dengan menempatkan sejumlah intel-intel di sejumlah tempat untuk mengantisipasi dan juga memberikan informasi apakah nantinya ada ancaman-ancaman yang dilakukan oleh para keluarga pelaku terhadap para keluarga korban ataupun juga lingkungan-lingkungan sekitarnya. Namun laporan yang kami dapatkan baik dari pihak kepolisian ataupun juga dari keluarga korban sendiri mengaku hingga saat ini belum ada ancaman-ancaman yang berarti terkait dengan peristiwa meninggalnya siswi kelas 1 SMP yang saya sebut sebagai gadis pengibar bendera karena ia merupakan dikenal juga sebagai pengibar bendera di sekolahnya. Dan terkait jika kita kembali lagi ke peristiwa memilukan di 2 April lalu, tadi saya sempat menyusuri sejumlah tempat yang dilalui oleh si gadis pengibar bendera dan berikut ini adalah liputan selengkapnya. Hari itu adalah Sabtu 2 April 2016. Dan di sekolah inilah gadis kecil yang dikenal sebagai pengibar bendera menuntut ilmu. Sekitar pukul 12 siang, ia pulang dengan berjalan kaki. Perjalanan dari sekolah ke rumah di desa Kasih Kasubun harus ditempuh dengan jarak 1 km. Setiap hari, gadis, pengibar bendera, dan puluhan siswa lainnya harus melewati permukiman dan juga tempat-tempat yang sepi. Penghujung pekan yang seharusnya menyenangkan berubah menjadi kelabu saat gadis kecil melewati perkebunan karet yang sepi dan tak sengaja di jalur yang biasa ia lewati ini, ia bertemu dengan 14 orang laki-laki yang tengah melakukan pesta minuman keras jenis tuak. Ya, tuak di sini memang mudah didapat karena selain pohon aren tumbuh subur di Bengkulu sebagai penghasil tuak, juga karena peredarannya marak dan cenderung tanpa pengawasan. Kepolisian menganggap minuman tradisional ini adalah sebagai salah satu pemicu tingginya tindak pidana di tanah Bengkulu. Gadis kecil pengibar bendera pun menjadi korban kebejatan moral 14 laki-laki yang tengah melakukan pesta minuman keras. Dan miris, 7 diantaranya adalah masih anak-anak. Dan setelah puas melakukan aksi bejatnya, para pelaku membuang jasad sang pengibar bendera ke jurang setinggi 5 meter dari tempat saya berdiri. 2 hari berselang setelah kejadian memilukan itu, jasad korban baru ditemukan oleh warga dengan kondisi tubuh terikat dan juga sudah membusuk. Kepergian tragis sang pengibar bendera meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan dan juga bagi Indonesia. 12 dari 14 pelaku sudah ditangkap dan siap menghadapi vonis di meja hijau. Sementara 2 pelaku lagi masih buron dalam pengejaran kepolisian. Mahardika Utama, Rejang Lebong, Bengkulu. Ya, Eva, memang minuman keras ini menjadi salah satu masalah sosial yang cukup disoroti di Kabupaten Rejang Lebong ini sendiri, dan tak terkecuali juga di kampung atau di desa Kasih Kasubun ini memang menjadi salah satu pemicu tingginya masalah sosial yang ada. Tapi terkait dengan apa saja faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan seksual tersebut, apakah miras benar menjadi pemicu utama? Tampaknya memang itu bukan satu-satunya faktor saja, tetapi dari pengakuan para pelaku terhadap Menteri
sosial terhadap Menteri Yohana Yambise ataupun juga pada polisi dan juga KPAI. Mereka mengaku bahwa mereka ini memang sering sekali menonton video-video porno, baik dari VCD ataupun juga dari perangkat lainnya. Dan ini dinilai sebagai salah satu pemicu utama dan juga diduga kuat oleh KPAI bahwa ada orang-orang dewasa di antara kelompok mereka ini yang mencekoki para anak-anak untuk melakukan atau menonton video-video porno tersebut, ditambah dengan pengaruh minuman keras yang selama ini memang dianggap sebagai minuman tradisional, sehingga tidak dianggap sebagai minuman keras, dan tindak pidana yang disangkakan pun terhadap razia minuman keras ini hanya pidana ringan saja, jadi hanya berupa denda. Tidak ada hukuman yang lebih berat lagi terkait dengan minuman keras jenis tuak ini di kawasan Rejang Lebong. Eva. Ya, Mahardika, artinya pemerintah daerah sudah mengetahui apa sebetulnya akar permasalahan dari kasus yang akhirnya berujung terhadap pemerkosaan dan pembunuhan. Kalau kemudian ada kebijakan yang dilakukan oleh Bupati Rejang Lebong untuk menutup seluruh kedai minuman keras, artinya ini bukan solusi jitu. Apakah kemudian pemerintah daerah sudah memikirkan kalau memang mereka mengetahui akar permasalahannya, apa yang akan dilakukan? Ya, Bupati dari Kabupaten Rejang Lebong ini sendiri memang berencana akan melakukan razia besar-besaran. Tapi Eva, sekali lagi, razia ini juga bukan sekali atau dua kali saja sudah dilakukan, tapi cukup sering dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga Satpol PP. Namun tidak ada efek jera bagi para pengedarnya atau bagi para penjualnya. Ini artinya ada regulasi yang lemah yang tidak berlaku di sini. Bukan hanya di Rejang Lebong saja, tetapi di Bengkulu secara umum juga ini masih menjadi permasalahan yang sudah disorot di beberapa bulan terakhir karena menjadi pemicu tindak kejahatan, mulai dari perkelahian biasa sampai ke tindak kejahatan yang besar seperti yang terjadi kemarin. Dan selain penutupan tempat-tempat penjualan miras seperti tuak, kemarin juga saya sempat berbincang dengan Wakil Bupati Rejang Lebong yang berencana jika APBD nanti cair bahwa mereka akan memasukkan lagi anggaran untuk menambah jumlah ustadz yang nantinya akan disebar ke seluruh desa-desa di kawasan Kabupaten Rejang Lebong ini, karena dianggap akhlak atau moral ini menjadi salah satu masalah utama yang sebenarnya harus pertama kali dibenahi dan juga diperbaiki bagi anak-anak di kawasan Rejang Lebong sendiri. Jangan sampai karena faktor moral ini nantinya ada degradasi moral dan juga ada tindakan kejahatan-kejahatan lain. Karena tampaknya ini juga menjadi salah satu acuan. Para pelaku ini ternyata faktanya bukan hanya sekali ini saja melakukan tindak kejahatan pencabulan. Salah satu pelaku yaitu DE tercatat di kampungnya ini sudah 3 kali melakukan tindak kejahatan pencabulan. Namun memang sayang laporannya tidak sampai ke kepolisian dan hanya diselesaikan di tingkat masyarakat saja atau diselesaikan secara kekeluargaan begitu. Ini artinya memang moral masih menjadi permasalahan utama yang juga harus segera dibenahi untuk menghindari adanya korban-korban kejahatan seksual lain yang mungkin saja bisa menimpa anak-anak lain ataupun Anda ataupun juga saya, karena kejahatan seksual ini juga tak hanya memandang bulu korbannya, bukan hanya anak-anak tetapi pun bisa terhadap orang dewasa, apalagi anak-anak yang merupakan unit yang paling rentan menjadi korban kejahatan. Eva. Baiklah, Mahardika Utama, koresponden CNN Indonesia melaporkan langsung dari Bengkulu. Terima kasih.